Mantap nih Kang obrolannya dah. Pahit tapi indah gitu tah. Kumaha kopi tah. Terus keuntungan dari atau apa ya? Intisari yang dapat kita serap nih dari pengalaman Akang ini berbagi ini manfaatnya manifestasi yang dihasilkan pengalaman. Pokoknya kalau kita sudah punya niat untuk berbuat baik dalam bentuk apapun, jangan khawatir kita akan kehilangan sesuatu yang kita inginkan. Yang penting berbuat baik saja, niat berbuat baik lalu lakukan sesuai kemampuan, itu insya Allah tidak akan menemukan kekecewaan. Nah biasanya ada kecewa, ada lara dan duka itu karena mungkin niat dan motivasi awalnya yang salah. Ikhlas lah berarti ini. Amal teh ikhlas lah. Lain amal lah. Ikhlas. Terus kemudian objeknya juga jangan terbatas ya, siapapun meskipun beda agama gitu ya, kita berbuat baik sama siapa saja. Soalnya kan dakwah itu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah bahasa orang lain itu kan berarti beraneka ragam latar belakang. Nah, itu lain masalah. Prinsipnya kan kita berbuat baik pada orang lain. Prinsipnya. Tapi jangan sampai berbuat baik menyuruh berbuat baik kayak kitanya masih kene rokok. Bukankah mencari ilmu itu tidak terbatas usia ya Kang ya? Dan tidak. Mencari ilmu bisa dari siapa saja kan? Dari siapa saja, kapan saja, bahkan dari apa saja. Dari apa saja. Kita bisa melihat, kalau dulu kan ada istilah belajar kencing dari kucing, belajar kencing dari anjing dan macam-macam. Kan apapun. Bahkan kalau kita ngelihat ini banyak filosof yang belajar dari apel. Ada juga orang yang belajar dari burung bisa jadi terbang, kapal terbang kan sekarang ada. Ada yang belajar dari dan macam-macam lah. Jadi media dakwah banyak, dakwah pun harus kepada siapapun. Kenapa harus kita agak luas? Karena kemampuan madmu penerima dakwah itu berbeda-beda. Ada yang harus melewat akal, dakwah dengan akal. Ada dakwah lewat lisan, ada dakwah lewat perasaan, ada juga dakwah lewat spiritual. Tapi kebanyakan dakwah yang dibutuhkan sekarang lewat perut itu kan? Sepertinya memang saat ini kebanyakan dakwah yang paling ini memang baru dianggap dakwah kalau lisan, ceramah. Wah, itu padahal enggak. Kayak gini-gini nih, karena belum tentu orang bisa ngomong bisa melakukan. Yang mantap tuh bisa melakukan walaupun nggak bisa ngomong. Aduh, jadi malu gue. Aduh, gak nih, saya tertarik sama omongan Akang kemarin nih. Ngalah pare bari sare. Kumaha itu mah kudu mawah hayang pideng. Aja kayak bodas. Jadi saya punya guru, orang tua angkat saya, dia bersandar kepada Kiai apa namanya yang di Banten itu? Siapa? Allah lupa. Buya Demjati? Bukan. Buya Karim apa siapa ya? Pandeglang. Akrimi jadi kata dia begitu nasihat ke saya. Jadi hidup itu harus enjoy, harus santai, dan kita harus bisa mengolah. Jangan sampai kita itu semuanya bisa bermanfaat dari mulai bangun sampai ke tidur lagi. Jadi bagaimana caranya kita bisa neangan duit bari ulin, mencari uang sambil main. Terus bisa juga mencari sare ngalah pare bari sare. Menangan pare bari sare. Maksudnya tidurnya pun harus menghasilkan. Jadi kalau sudah seperti itu hidup akan asik. Mandiri ya berarti nya gitu. Nah itu dari guru saya yang diajar. Walaupun saya belum bisa. Baru dikit-dikit lah. Tapi kalau istri sekarang udah berapa? Istri baru satu. Baru satu. Kalau baru mah juga ya niat. Ada harapan. Anak udah berapa Kang?
anak baru 3 yang ada suratnya ya. Kok bisa? Nggak ada suratnya banyak. Oh, banyak. Iya. Jadi harapan Akang nih sama dai-dai muda sekarang, karena sekarang banyak bermunculan nih dai-dai dengan beragam gaya dan karakternya nih. Kita kembali saja kepada kalau nggak salah ayat Al-Quran, walaupun saya potongannya ya, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jadi utamakan jaga diri, baru jaga orang lain. Jadi jangan dulu sok-sokan untuk membenahi orang lain kalau dirinya pun belum dibenahi. Karena itu akan lebih asik dibanding kita duluan ke orang lalu kitanya belum kuat. Iya. Nah, pahit gininya kopi itu. Jangan kopi luwak terus. Kali-kali ngopi asik. Mantap. Terus yang di apa? Tentu dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ke NU-an ya. Boleh enggak. Ya enggak, maksudnya itu LDNU dalam. Oh ya, karena LDNU masih, karena ini adalah lembaga di NU, adalah NU itu adalah satu, kalau kita mau melihat literasi, satu umpamanya memang NU itu berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang imamnya adalah Imam Siapa? Abu Mansur Ahmad dan iya. Imam Al-As'ari. Iya. Nah, kalau fikihnya itu adalah salah satu dari 4 Madzhabul Arba'ah. Dalam keistiqomahannya ya, Iya. lain dalam kondisi yang darurat itu ada rusuh untuk talpek. Tapi nah kalau untuk filsafatnya, itu filsafatnya adalah ke Imam Imam Ghazali. Ghazali. Kalau dari sisi tasawuf adalah Junaidi, Syekh ya. Junaid Al-Baghdadi, di antaranya itu. Terus ciri khas daripada dakwah ala LDNU ini seperti apa ya? Kalau LDNU itu lebih kemungkinan ada 2, kalau sementara ini ada 2 ya. Iya. Ada dakwah yang pada umum, Iya. dan sekarang juga ada dakwah via pengobatan lahir dan batin. Ada istilah dikenal di bawah LDNU itu ada JRA. JRA itu apa ya? Apa ya namanya ya? RA-nya rukiah lah. Rukiah. Iya. Rukiah. Tapi rukiah bukan rukiah yang artinya kesurupan. Tapi ada yang lebih semut, lebih halus, lebih silent, bahwa kita menterapi orang, mengobati orang tidak nampak seperti sedang mengobati, dan orangnya pun tidak terasa sedang diobati. Nah, itu lebih silent. Mantap. Tidak hat lah, pokoknya enggak silent. Mungkin ada kalimat yang agak mirip, bahasanya hipnoterapi. Bahasa lainnya ya. Iya. Jadi kita menggunakan metode yang senyap. Cara mengobatinya tidak nampak dan diobatinya pun tidak terasa. Mantap. Tahu sembuh lah. Ternyata ilmu Allah itu luas ya. Luas. Berarti jangan takut untuk bergabung di LDNU ya. Oh jangan, karena LDNU itu bisa diartikan beda. Nah ya. Lembaga dahar. Lembaga duhon. Dagang juga bisa ya. Dagang bisa. Bahkan lembaga dahar, NU-nya N yang ngopi, U-nya udun. Seperti lembaga dahar ngopi udun. Ambura. Berarti kerja formalitas, kalau ngopi rutinitas ya. Jadi pesan dan kesannya untuk siapapun, kita harus berdakwah dengan semampu kita ya. Kan lakukanlah kebaikan sesuai kemampuan, jauhilah keburukan sekuat-kuatnya. Bukan gorengan ya. Bukan gorengan. Bala-bala. Barangkali nih ada yang mau yang ngobrol-ngobrol nih soal dakwah atau soal ke NU-an. Bisa kalau di sekitaran Cileunyi ini bisa merapat ke sekretariat di mana? Bisa merapat ke di sini aja di KPLDNU Bumi Cimekar. Nah, di sini kita sediakan kopi
Kalau dulu saya di pesantren ada warkop Atamur, Ya. bayar ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Hmm. Kalau sekarang di sini bukan. Heeh. Asal datang, insya Allah disediakan. Cuma kopi pahit. Nggak harus bayar. Iya. Asal mau saja. Kalau di Atamur sendiri ada nggak apa jadwal untuk umum gitu? Oh ada, di Atamur terbuka siapapun. Mm-mm. Pengajian kitab kuning ada dari malam Senin sampai malam Sabtu. Mm-mm. Tapi yang ada liwetnya itu di Mm-mm. malam Jumat. Kudu malam Jumat berarti ya. Jadi kalau malam Jumat jam 8 malam Mm-mm. dimulai dengan anggaplah tausiah, Mm-mm. terus ada ratiban atau manakiban, Mm-mm. terus juga ada khotaman atau marhabaan ada, lalu ada obrolan-obrolan umum, baru di situ ada liwet dan kopi santri. Alamat lengkapnya itu bagi yang belum tahu mungkin Kang. Pokoknya mah Jalan Cibiru Hilir nomor 4 Desa Cibiru Hilir, RT 1 RW 1 Desa Cibiru Hilir, Cileunyi, Bandung. Kalau dari arah kota setelah batas kota, Ya. kalau dari arah Cileunyi itu sebelum batas kota Cibiru. Nah, itu dekat, cuma 50 meter dari jalan raya. Ini enak. Kalau masalah ini nih Kang, kalau masalah mungkin barangkali ya ada saudara kita ikhwan atau akhwat yang mau mengadakan pengajian, mungkin pernikahan atau gimana lah, tasyakuran gitu ya. Oh, Terus membutuhkan dai ini bagaimana nih? oh insya Bisa Allah asal menghubungi mereka LDNU ya? asal mereka suka, seneng, mau, kita terbuka. Ya. Kalau mau disebutkan ceramah, banyak lah kita. Kalau disebutkan dai yang silent juga banyak. Beraneka ragam ya gaya ya. Insya Allah, tapi untuk 1 tahun ke depan kita dakwah bilisan, kita lagi sudah insya Allah kalau bilisan aman lah, ceramah, Ya. pidato aman. Coba yang sedang kita kembangin ke depan itu ada dakwah medianya media ekonomi dan sosial. Nah, itu. Terus Dakwah ada bil juga perut, ya. dakwah medianya media pengobatan atau ruqyah. Nah, insya Allah lah dengan hal itu saya rasa orang yang sakit badan, sakit jiwa, sakit akal, Yang patah hati bisa ya? patah hati atau kantong kering, insya Allah lah. Karena LDNU gabung dengan Atamur yang saya kelola, ada juga wirausahanya. Jadi kan itu dakwah via ekonomi. Ekonomi, martabak dan roti bakar santri, siapa yang beli langsung bisa ngaji kan. Aduh. Ngan tengah jamin kudu poligami ya. Tengah jamin. Kalau dari ngopi kita ada ada tagline, ngopi puas, ngobrol bebas, silaturahmi tanpa batas. Asik. Biasa kita kedatangan yang lintas agama, lintas iman, kepercayaan, lintas Nambah saudara ya. nambah saudara. Lebih asik kalau beraneka ragam. Karena orang yang beku, yang suka marah-marah itu kan yang bodoh, kurang pengetahuan. Nah. Kurang logistik. Kurang lagi. Nah, buat yang mau memerlukan dai nih, bantuan dai nih, itu bisa menghubungi Akang ya mungkin di Boleh kepada channel ini, adminnya mungkin, atau boleh ke nomor kontak saya juga boleh. Ya. Itu 081 221 588 207. Tapi syaratnya memang undang kita harus terbuka apa adanya. Ya. Kalau memang kondisinya bagaimana harus cerita yang jujur aja. Yang penting kita sama-sama dakwah. Ya. Saya siap hadir, Anda menyiapkan pesertanya atau mustamina. Iya. Nggak ada syarat-syarat tertentu ya. Insya Allah saya kopi selalu bawa sendiri. Tapi rek di bekalan kopi mah tenang. Ya gitu. Insya Allah kedepannya bakalan ada program apa itu ya namanya, lomba Syarhil juga ya. Kita ada mungkin ada rencana lomba Syarhil Kutub, terus ada lagi lomba ada Marawis Hadroh, lomba solawat, dan juga ada lomba dakwahnya. Untuk seleksi ke depan kaderisasi dakwah di LDNU. Dan di waktu dekat ada pelatihan ruqyah. Di bawah LDNU ada JRA akan melaksanakan pelatihan ruqyah, bagaimana caranya kita manfaat dari sisi pengobatan. Dakwah via medis lah, via pengobatan.
Nah, itu juga iya ada, dan tanggal 20 Januari mau ada pertemuan lintas agama dan lintas mazhab dan lintas aman. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat. Tujuannya bukan apa-apa, tapi kita untuk membuka peluang silaturahim sebanyak-banyaknya dengan sesama makhluk lah. Jangan cuma manusia, kita harus terbuka dengan siapapun. Ya, untuk saat ini kayaknya sampai di sini dulu, Kang. Terima kasih atas waktunya, juga ilmunya yang begitu dalam banget, Kang. Mantap. Kami tunggu untuk ngopi bareng di sini. LDNU Cileunyi. Oke. Ya. Di apa? Mohon dukungannya buat jamaahnya nih, buat like, subscribe. Oh ya, jangan lupa Sabrina untuk Official. like dan Subscribe kepada channel Sabrina Official. Biar lebih mantap.